Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi perpajakan yang berjudul Perhitungan dan Pengisian SPT, Pajak Penghasilan Pasal 25 atau 26, 29 Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang beranggotakan Amalia Nesa Arinda 201010404044, Faisal Nabal 201010404043, Josin Sitinjak 201010404008, dan Ufriza Silva 201010404004. Yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang harus dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan secara sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Yang kedua yaitu pajak penghasilan pasal 29. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan pajak penghasilan, yaitu sisa dari pajak penghasilan yang tercantum dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit pajak penghasilan pasal 21, 26, 23, dan 24, dan tarif pasal 25. Tarif pajak penghasilan pasal 29 yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 25 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75 dikali jumlah penghasilan per omset per bulan. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 29 yang harus dilunasi sama dengan pajak penghasilan yang masih terutang dikurangi pajak penghasilan pasal 25 yang sudah dilunasi. PPh pasal 26. PPh pasal 26 mengatur tentang kebijakan tarif sebesar 20% final atas jumlah bruto dari pendapatan yang diperoleh dari dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset. Hal-hal tertentu untuk perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Dirjen Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Berikut adalah formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang digunakan. Dalam formulir tersebut memuat identitas dari wajib pajak, kemudian penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutangnya, kredit pajak, PPh kurang atau lebih bayar, angsuran pasal 25 tahun pajak berikutnya, dan lampiran. Cara menghitung PPh pasal 25. Untuk mengetahui kewajiban PPh pasal 25, angsuran untuk bulan-bulan dalam tahun pajak berikutnya, wajib pajak orang pribadi atau WPOP harus menyampaikan SPT tahunan ke KPT untuk 1 tahun pajak. Dalam SPT tahunan telah mengetahui berapa kurang atau lebih bayarnya, akan ada baru isian yang menanyakan PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Di dalam kotak nomor 21 form 1770S terdapat 3 pilihan dalam perhitungan. Poin A, yaitu 1/12 kali jumlah pada angka 16. Poin B, perhitungan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Pada pilihan B, angsurannya telah ditetapkan sebesar 0,75% dari omset tiap bulannya. Kemudian poin C, perhitungan dalam lampiran tersendiri.
Kondisi 1. PPOP yang berpenghasilan teratur atau penghasilan diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun. Pajak yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta, dan atau modal kecuali penghasilan yang sudah dikenakan pada PPh bersifat final. Maka untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya adalah dengan cara membagi 12 jumlah PPh yang harus dibayar sendiri. PPh yang harus dibayar sendiri bisa dilihat dari form 1770S nomor 16, yaitu PPh terutang, PPh dipotong 14-15. Maka untuk kondisi 1 dalam kolom nomor 21 induk SPT 1770 diisi huruf A. Kondisi 2, penghasilan tidak teratur. Contohnya keuntungan prinsip kurs dari utang piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta. Sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok sebesar penghasilan lainnya yang bersifat insidental. Jadi dalam kasus ini penghasilan neto tidak teratur. Setelah itu dilakukan perhitungan PPh kurang bayar dengan catatan kredit pajak yang bersifat output harus dikurangi dengan kredit pajak dari penghasilan tidak teratur atau wajib pajak bersifat insidental harus dikeluarkan. Untuk kondisi 2, pengisian induk SPT nomor 21 formulir 1770S harus memberikan pilihan pada huruf C. Contoh penerapan perhitungan angsuran dalam pasal PPh pasal 25. Perhitungan SPT tahunan PPh-OP, misal menghitung SPT tahun pajak 2018. Gambar seperti tabel di bawah. Setelah diketahui PPh kurang bayar sebesar 4 juta, maka bisa menghitung angsuran PPh pasal 25 untuk bulan-bulan tahun pajak 2019. Jika misalnya seluruh penghasilan wajib pajak objek pajak adalah penghasilan teratur, tidak ada penghasilan tidak teratur, maka cara perhitungannya membagi 12 jumlah PPh yang harus dibayar sendiri, yaitu PPh yang harus dibayar sendiri per 12 bulan atau 24 juta dibagi 12 bulan sama dengan 2 juta. Ini merupakan salah satu contoh perhitungan PPh yang penghasilannya itu didapat dari penghargaan. Jika wajib pajak orang pribadi mendapatkan penghasilan dari penghargaan, ini termasuk penghasilan tidak teratur karena bersifat insidental. Dalam kasus ini, wajib pajak orang pribadi mempunyai penghasilan neto sebesar Rp572.500.600. Dari penghasilan tersebut, terdapat penghasilan neto berupa penghargaan sebesar Rp40 juta, dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp2 juta. Potongan sebesar Rp2 juta ini didapatkan dari PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12. Sudah ada perhitungannya di slide sebelumnya, yaitu slide 9. Ini berarti dari kredit pajak senilai Rp71 juta, terdapat penghasilan tidak teratur sebesar Rp2 juta. Oleh karena itu, unsur tidak teratur sebesar Rp2 juta tersebut dikeluarkan dalam perhitungan PPh pasal 25. Bisa diperhatikan di tabel di bawahnya, di kredit pajak A potong atau pungut pihak lain tanpa kredit pajak yang tidak teratur. Rp71 juta dikurangi Rp2 juta, jadi hasilnya Rp69 juta. PPh pasal 26 memiliki rumus PKP dikurangi PPh terutang dikali 20%. Contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 26. Mika adalah seorang karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsum. Mika bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mika sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mika memperoleh gaji sebesar $5.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per $. Perhitungan PPh pasal 26. Yang pertama, menghitung penghasilan bruto berupa gaji sebulan.
yaitu 5.000 US dollar dikalikan 13.500 sama dengan 67.500.000 rupiah. Penerapan tarif 20% dikali 67.500.000 rupiah sama dengan 13.500.000 rupiah. PPh pasal 26 atas gaji Mika bulan April 2018 adalah sebesar 13.500.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan meminta maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.